warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NPM 191302158, kelas 5 B2. Kali ini saya akan memaparkan profil singkat dari PT Sari Melati Kencana yang menaungi perusahaan Pizza Hut Indonesia. Perseroan didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 1987. Berdasarkan akta pendirian nomor 132 tanggal 16 Desember tahun 1987. Pizza Hut adalah restoran waralaba berantai internasional dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1958 oleh Dan Carney dan Frank Carney. Pizza Hut terkenal dengan menu Amerika dan Italianya, termasuk pizza dan pasta. Sebagai pemegang waralaba di Indonesia, perseroan memiliki hak untuk mengembangkan dan mengoperasikan restoran Pizza Hut di seluruh Indonesia berdasarkan perjanjian waralaba internasional dengan Pizza Hut Restoran Asia Ltd. Saat ini, dengan pengecualian gerai di bandara, perseroan merupakan master franchise Pizza Hut di Indonesia. Perseroan telah berhasil menerima penghargaan Asia Franchise of the Year dari Yummy Pizza Hut Asia untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, dan 2017. Setelah mengembangkan merek Pizza Hut di Indonesia selama 2 dekade, perseroan diakuisisi oleh Sri Boga Group pada tahun 2004. Dan sejak diakuisisi tersebut, pertumbuhan gerai perseroan meningkat pesat. Perusahaan telah didukung oleh Sri Boga Group dengan berbagai dukungan. Perseroan menawarkan menu-menu inovatif dan luas yang melayani konsumen Indonesia, menyasar kelas menengah dan keluarga, serta remaja. Perusahaan ini terkenal dengan pizza pan aslinya dan menu cheesy bites yang ikonik. Perusahaan mengembangkan 2 konsep yang berbeda, yaitu Pizza Hut Restoran dan Pizza Hut Delivery. Mereka menawarkan layanan makanan di tempat, layanan pesan antar, dan penjualan online. Mereka percaya bahwa konsep perseroan terus melakukan inovasi dalam pemilihan menu dengan mengadaptasi menu yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perseroan menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal bagi perusahaan jasa makanan di negara mayoritas Muslim. Pada tahun 1997, perseroan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Hingga saat ini, perseroan terus mempertahankan sertifikasi halalnya dengan komitmen untuk senantiasa menyediakan produk halal untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepuasan kepada pelanggannya. Perkenalkan, nama saya Arisyada, NPM 191302100083. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah singkat Pizza Hut dari awal mula berdirinya sampai masuk ke Indonesia. Pizza Hut merupakan anak perusahaan dari PepsiCo Incorporation yang memiliki lebih dari 11.000 outlet yang tersebar di lebih dari 90 negara di dunia. Pizza Hut didirikan pada tahun 1958 oleh 2 orang bersaudara, yakni Dan Carney dan Frank Carney, dengan modal pertama sebesar $600 yang mereka pinjam dari ibu mereka sendiri, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli sebuah bangunan kecil dan digunakan untuk membeli beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat pizza. Pada tahun 1959, 1 tahun setelahnya, mereka membuka waralaba pertama di Topeka, Kansas. Pada tahun 1960-an, Pizza Hut tumbuh pesat sehingga pada tahun 1966 memiliki jumlah unit waralaba sebanyak 145 unit. Pada tahun yang sama, Pizza Hut mendirikan sebuah kantor untuk mempermudah koordinasi antar waralabanya. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1968, waralaba Pizza Hut pertama didirikan di Kanada yang diikuti oleh pembentukan asosiasi pemegang waralaba pizza internasional
dengan tujuan untuk mengakuisisi 40% dari operasi waralaba serta 120 toko dan menambahkan 6 outlet yang dimiliki oleh Pizza Hut. Namun akuisisi tersebut membawa kekacauan dan penjualan serta keuntungan Pizza Hut menurun sangat drastis. Penurunan bisnis menghasilkan struktur baru pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1970, Pizza Hut membuka unit di Munich, Jerman dan Sydney, Australia. Dengan tahun yang sama, waralaba ke-500 dibuka di Nashville, Tennessee. Pada tahun 1971, Pizza Hut menjadi waralaba pizza terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 1.000 outlet. Pada tahun 1973, membuka outlet di Jepang dan Inggris. Pada tahun 1976, restoran ke-2000 dibuka di Independence, Missouri. Kemudian pada tahun 1984, Pizza Hut masuk ke Indonesia. Restoran pertama didirikan di gedung Jakarta Theater. Hingga pada tahun 2000 dipindahkan ke gedung Cakrawala hingga saat ini. Sekarang Pizza Hut memiliki lebih dari 200 outlet yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Putra Tisuno, NPM saya 1913021040. Di sini saya akan menjelaskan rantai pasok manajemen dari PT Sari Melati Kencana. Penghasil bahan-bahan dasar makanan, Sri Boga Group Food, Home Industry, Kraft Ultra Jaya, dan ada penghasil sayur. Dan di sini ada penghasilan bahan-bahan dasar minuman seperti PT Yakult Indonesia, sirup dari Kurnia Mitra Duta Sentosa, susu dan es krim dari PYI Indonesia, dan yang terakhir ada PT Sariwangi Agricultural Estate. Aliran informasi yang diperoleh dalam jaringan ini memungkinkan berbagai mata rantai pasok saling berkoordinasi dalam mewujudkan rencana jangka panjangnya dan mengontrol aliran barangnya. Satu hal yang tak kalah penting tentu adalah persoalan keuangan. Aliran keuangan meliputi informasi dan atau persyaratan kredit, jadwal pembayaran, tenggang waktu, penetapan kepemilikan dan status pengiriman. Berbeda dengan aliran barang. Aliran uang akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Effendi dengan NPM 1913021017. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses produksi manufaktur Pizza Hut. Proses pembuatan pizza dimulai dari nol, mulai dari adonan hingga pemilihan topping sesuai dengan pesanan konsumen. Adonan pizza yang sudah ada dipipihkan, kemudian dituangkan saus tomat secara merata di atas adonan. Selanjutnya adalah pemilihan topping yang sesuai dengan pesanan konsumen. Proses peracikan pizza sendiri dilakukan secara higienis menggunakan sarung tangan plastik. Setelah pizza selesai diberi topping, langkah selanjutnya adalah pemanggangan. Pemanggangan pizza dilakukan secara otomatis yang akan masuk ke ruang pemanggang. Proses pemanggangan ini setidaknya memakan waktu hingga 5 menit. Pizza yang sudah matang kemudian perlahan keluar dari ruangan mesin pemanggang untuk kemudian dipipihkan secara perlahan. Proses selanjutnya adalah pemasukan pizza ke dalam kotak antar atau takwe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Claudia Neri Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang pendistribusian di PT Pizza Hut. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang dikumpulkan dari beberapa supplier akan dimasukkan ke gudang pusat tentunya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian dari gudang akan didistribusikan ke restoran ataupun outlet-outlet di wilayah tersebut. Guna untuk proses selanjutnya yaitu proses pengolahan dan pemasaran. Yang pertama ya pemasaran dulu. Biasanya setelah di proses pemasaran di sini ada dua jenis pemasarannya, yaitu secara online maupun offline. Kalau secara online itu biasanya kita pasang iklan di Instagram, kita bikin promosi di sosial media, Facebook atau manapun. Nah, kalau offline biasanya kita sering jumpai di pinggir jalan, seperti ada kios kecil, ada kakak-kakak Pizza Hut-nya membawa selembar kertas gitu ya, untuk ditawarkan ke konsumennya. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan. Maksudnya tahap pengolahan di sini kita juga bisa menikmati Pizza Hut ini di restorannya langsung. Jadi kita
langsung ke restorannya, kita bilang saja, kita pesen ke pihak Pizza Hut-nya, karyawannya maksud saya. Itu nanti kita tunggu 5-10 menit. Nah, kita juga biasanya langsung bisa ke restoran atau outlet terdekat ya. Kita langsung saja konfirmasi kepada karyawan dari Pizza Hut, kita tunggu 5-10 menit. Biasanya untuk menunggu mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi atau barang siap konsumsi. Seperti itu. Ada juga perusahaan Pizza Hut ini bekerja sama bersama perusahaan ojek online seperti GoFood atau GrabFood. Jadi untuk memudahkan kita sebagai pecinta pizza untuk waktu tertentu yang tidak bisa menikmati pizza itu ke restoran, bisa lewat aplikasi Gojek atau GoFood itu untuk membeli Pizza Hut tersebut. Nah, itu sangat memudahkan kita ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya tentang pendistribusian dari PT Pizza Hut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.